Bismillahirrahmanirrahim. Allah berikan kepada kita, tentu kita sebagai manusia tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, di cuaca yang sedikit dingin ini, ditambah ruangannya ber-AC, ya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Walaupun hujan, kita sempatkan diri kita untuk hadir ke majlis ilmu dalam rangka mendengarkan kajian Islam, menambah wawasan kita. Dan ini suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang mana kesempatan Allah berikan kepada kita gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Minggu yang lalu kita telah membahas, yaitu sampai dalam bab at-tahdhir minal bid'ah, yaitu at-tahdhir artinya adalah peringatan, ya, peringatan dari melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya, bid'ah ini, ya, bentuk kata jamaknya dari bid'ah, bid'ah. Jadi tahdzir, ya, peringatan dari melakukan amalan-amalan bid'ah. Ya, ini termasuk usul sunnah. Kemarin kita sudah sampai pembahasan ini, dan alhamdulillah minggu yang lalu kita sampai ke pembahasan yaitu tentang orang-orang yang mukhalafatus sunnah, orang-orang yang menyelisihi sunnah. Ya, orang-orang yang menyelisihi sunnah, ya, mereka mendapatkan syu'mun hadirun fid dunya, mendapatkan kecelakaan. Hadirun, langsung mendapatkan kecelakaan, celaka di dunia. Wa adzabun muddakharun fil akhirah. Ya, orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah nanti juga azab, mendapatkan azab yang akan menantinya di akhirat kelak. Jadi bukan saja di dunia, namun juga di akhirat akan mendapatkan azab. Dan kemarin kita sudah membaca hadis yang mana salah seorang laki-laki, ya, ini kemarin terakhir kita membaca hadis ini, seorang laki-laki dia makan di depan Rasulullah, ya, makan dengan tangan kirinya, sedangkan seorang muslim itu seharusnya dia makan, minum dengan tangan kanannya. Ya. Sunnahnya makan dengan tangan kanannya. Jadi bukan, kadang ada orang masih salah paham dengan arti sunnah ini, ya. Itu kan sunnah, bukan itu maksudnya, bukan sunnah dalam arti fikih. Tapi di sini sunnah di sini adalah begitu tuntunannya, ya. Begitu yang harusnya dilakukan seorang muslim. Ya.
meniru, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya, keharusannya kita. Ya. Jadi bukan sunnah, bukan berarti boleh dimakan pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri, tidak. Sunnahnya, keharusannya, harus kita, seorang muslim itu makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, itu dia sunnah. Ya. Ketika itu, ya, laki-laki ini makan dengan tangan kirinya. Lalu Rasul mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Lalu apa jawaban pemuda tadi? La astati', aku tidak bisa. Ya, jawabannya, aku tidak bisa. Lalu Rasul mengatakan, lastata'ta, ya, kamu betul-betul tidak bisa. Akhirnya laki-laki ini, pemuda ini betul-betul tidak bisa, ya, menyuapi makanan ke mulutnya dengan tangannya. Ini merupakan azab, ya, kecelakaan yang langsung dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Seseorang yang menyelisih sunnah, ya, langsung ditampakkan, ya, azabnya di dunia. Ini contohnya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu tentang al-bid'atu lughatan wa istilahan. Nah, baru kita masuk, kita bahas itu apa itu bid'ah lughatan dan apa itu bid'ah istilah, secara istilah. Ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan, wa tarkul bid'i, wa kullu bid'atin dalalah, dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, setiap bid'ah adalah sesat. Walaupun ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah, ya, tapi yang sahihnya adalah setiap bid'ah itu adalah sesat, karena yang mengatakannya sendiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil hukumnya, mengambil hukum dari zahir, ya, perkataan zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin usulis sunnah inda ahli sunnah wal jamaah tarkul bid'i wa kullu bid'atin dalalah. Wa aslu maddati bada'a fil lughati li-ikhtira'i ala ghairi mithalin sabiq. Adapun kata-kata bid'ah ini dalam bahasa artinya adalah ikhtira'un ala ghairi mithalin sabiq. Ikhtira'un ala ghairi mithalin sabiq artinya adalah, ini secara bahasa, yaitu menciptakan, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Bid'ah secara bahasa mengada-adakan atau menciptakan atau membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu arti kata bid'ah. Wa ammal bid'atu fil istilah. Nah, adapun bid'ah secara istilah, fahiya tariqatun fid din mukhtara'atun. Nah,
Secara istilah bid'ah ini adalah tariqatun fid din, yaitu jalan, suatu istilah, ya, suatu istilah jalan di dalam sebuah agama yang dibuat-buat, atau cara. Tariqah itu artinya cara di dalam sebuah agama, fiddin, mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat Islam. Ini dia, ya, suatu cara, ya, di dalam agama, ya, mukhtara'ah, yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat Islam. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi ta'ala. Yang dimaksudkan orang yang melakukan bid'ah tersebut, mereka bertujuan untuk apa? Bertujuan melakukannya itu al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah secara istilah. Kira-kira mudah dimengerti atau sulit? Ya. Itu suatu cara, ya, bid'ah ini secara istilah. Bid'ah secara istilah, tariqah, ya, cara, ya, yang dibuat dalam agama, ya, mukhtara'ah, yang dibuat-buat, ya, cara dalam agama yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat Islam, ya. Orang yang melakukannya itu bertujuan untuk apa? Bertujuan adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Dahulu sewaktu selesai sekolah menengah, saya pernah mondok di pesantren tahfidz di Medan. Nama pondoknya Abdurrahman bin Auf. Bagus namanya. Awalnya tidak tahu, ya, bagaimana keadaan di pondok tersebut, tapi langsung masuk aja. Ya, yang penting sampai menghafal Quran. Masuklah ke situ. Rupa-rupanya tiap malam Jumat baca Yasin. Ya, itu awal-awal kenal sunnah. Awal-awal kenal sunnah. Rupa-rupanya tiap malam Jumat di situ ada baca Yasin. Ya. Hari pertama alah tak duduk di situ kan, baalai, tak ada mungkin buat lari gitu. Ya, baca Yasin, tapi bukan hanya sekedar baca Yasin saja. Ya, ada poe, ya, batu. Ya, kami diagih batu. Seorang-seorang diagih batu. Entah berapa batu tu. Entah ada yang dapat 3 batu, batu kerikil. Ada dapat seorang 3 batu, ada 4, ada 5. Ambo tak berapa dapat gitu nak tu tak ingat lagi kan. Dibacalah Yasin. Batu tu di muka awak. Ya. Itu. Dan sampai kini namun nak tahu apa guna batu. Baca Yasin malam Jumat pakai batu. Melingkar kami, melingkar. Sampai sekarang saya tidak tahu untuk apa tujuannya batu itu.
Ya. Ini berlebih-lebihan, inilah contohnya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita baca saja cukup. Ya. Baca Quran cukup. Tapi karena ingin ya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, ditambahlah batu tadi. Sampai sekarang saya tidak tahu tujuannya untuk apa batu itu. Ya. Akhirnya Jumat depannya nanda mau ikut. Habis maghrib langsung pulang ke asrama. Sampai 3 kali mau nado ikut baca Yasin, kena imbau. Kenapa nak baca Yasin? Awak kan mentang awal-awal, maksudnya baru-baru anak sekolah ditanya oleh ustaz, kenapa nak baca Yasin? Ya mau jawablah, nak boleh ustaz. Ya, nak boleh ustaz. Nak ada dalilnya. Jawaban ustaz itu, oh kamu nih udah nggak boleh pula baca Quran ya. Baca buku apa kamu nih? Tunjukkanlah buku tunjukkan buku buku Ustaz Abu Ihsan. Tunjukkan buku nah, inilah akibat sembarangan baca buku. Akhirnya setelah itu mulailah, ini cerita dikit, mulailah di tempat itu karena beda sendiri, mulai fitnah difitnah. Akhirnya fitnahnya sampai ke fitnah apa? Fitnah kan fitnah mau mencilok ambutan di situ. Karena kamar asramamu tu di mukoi ada ambutan. Ya, pas nian nambo di tingkat 2 ambutan berbuah, nak do panas sebuah nak panah mau ambil ambutan tu. Akhirnya kan tuduhlah mencilok ambutan itu. Kalau gua lah keluar je lah. Nak tu buah je. Dah keluar dari situ. Jadi inilah dia, kembali ke pembahasan. Ya, bid'ah secara istilah tadi adalah ya suatu cara ya yang dibikin-bikin yang dibuat-buat dalam agama menyerupai syariat Islam, yang mana tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah dah bid'ah secara istilah. Juga ada istilah lainnya yang ini istilah yang paling bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-bid'ah ini lebih simpel lagi istilahnya. Ma khalafat al-kitab was sunnah. Ini lebih simpel dia. Bid'ah itu adalah apa-apa yang menyelisihi Alkitab, ya, menyelisihi Al-Quran, dan juga menyelisihi As-Sunnah. Itu lebih simpel kita pahami. Ya. Apa-apa yang menyelisihi Al-Quran, apa-apa yang menyelisihi As-Sunnah, dan juga ijma' salafil ummah, menyelisihi ijma' kesepakatan para ulama, maka itu adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah, definisi bid'ah yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya banyak ya definisi secara istilah ini banyak sebenarnya. Di kitabnya ada 2, tapi kita cukupkan ya definisinya sampai ini saja. Yang pertama tadi yaitu jalan atau cara
yang dibuat-buat dalam agama menyerupai syariat Islam, ya, tujuannya mereka melakukan tersebut adalah untuk berlebih-lebihan dalam, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah makhalafat al-kitab wa sunnah. Apa-apa yang menyelisihi Al-Quran dan juga as-sunnah dan juga ijma', kesepakatan para ulama, maka itu adalah bid'ah. Ini dia bid'ah secara istilah. Dan juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara bid'ah ini, ya, perkara bid'ah ini khusus hanya dalam perkara ibadah, ya, yang dilarang itu, ya, membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya. Ini hanya dalam masalah agama, ya, dalam masalah ibadah. Ada pertanyaan, misalnya ada pertanyaan, ya, kalau dalam masalah agama bid'ah tidak boleh, ya, kenapa ini boleh? Kenapa mikrofon boleh ketika sholat? Bukankah ini bid'ah? Zaman Nabi tidak ada mikrofon. Ketika kita sholat, kenapa kita pakai mikrofon? Siapa bisa jawab? Mikrofon tuh bid'ah apa enggak? Bid'ah? Mikrofon bid'ah. Berarti enggak boleh kita pakai mikrofon ketika sholat. Pusing pula kita, Pak, ya. Kayak mana tuh? Bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tapi kenapa mau masuk salat? Nggak ada contohnya dari Nabi. Nggak ada contohnya dari Nabi pakai mikrofon. Berarti bid'ah bukan? Jadi begini, jadi bid'ah itu dalam masalah agama ini kan sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku penuhi nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah ridha kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam ini telah sempurna. Ya, masalah salat, zakat, ya, sudah ada contohnya, sudah ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah ada. Ya. Jadi
perkara bid'ah, ya, perkara bid'ah, bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah? Ketika seseorang, contohnya tadi, batu tadi, ya, batu tersebut, batu yang cago itu awak cago tu, ya, ketika kami baca Yasin cakoro, ya, orang tu cakap baca Yasin, kalau nak ada batu tu, ya, kalau nak ada batu cakoro, raso-raso bagi orang tu, ya, nak ada dakek orang tu dakek Allah Subhanahu Wa Taala, nak ada sempurna ibadah orang tu dakek Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Batu cakap, seandainya batu tadi nak ada, mereka merasa ibadah mereka tidak sempurna. Kalau mikrofon, nak ada mikrofon, nak ada mana? Ya, apakah salat kita tidak sah karena mikrofon ini? Tetap sah. Ya, jadi mikrofon ini, mic ini, ya, tidak kita jadikan sebagai sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bukan bid'ah dalam masalah urusan agama. Walaupun kita pakai ketika kita sholat, ya, tapi ini bukanlah, ya, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada mikrofon, tidak masalah. Tetapi orang-orang tadi, ya, batu cakoro, nak ada batu, bermasalah semua. Nah, jadi batu cakoro apa? Bid'ah. Kira-kira sudah paham? Ya? Apa masih ada sesuatu yang mengganjal? Bang. Jaleh gitu. Ya. Jaleh gitu ya. Jadi itulah dia bid'ah itu. Jadi ini bukan perkara bid'ah mikrofon ini. Kadang-kadang ada yang menyangkut pautkan hal-hal yang seperti ini, ya. Kita katakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Di KCE. Pai sembayang pakai Honda aja. Pakailah untuk je. Di mau untuk Lagi kamu. Ya. Pai sembayang itu, Honda itu, ya, bukan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sarana dunia untuk kita bisa pergi ke masjid. Sarana dunia, bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ketika sesuatu seperti batu tadi kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka jadilah batu itu perbuatan bid'ah. Ya. Jadi banyak salah paham, ya, sebagian kaum muslimin salah paham tentang pengertian bid'ah, arti bid'ah, apa itu bid'ah, ya, disamaratakannya semuanya. Ya. Kira-kira sudah jelas ya. Ketika sesuatu itu kita jadikan sebagai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, padahal itu tidak ada contohnya, tidak ada
tuntunannya, ya, maka itu adalah perkara bid'ah, sesuatu yang diadakan dalam masalah agama. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya biko, sagutu jawabannya. Ya, mangga pakai mic, mangga pakai Honda, mangga pakai motor ke masjid. Sagutu jawabannya. Motor itu, Honda itu bukan untuk ambo mendekatkan dirimu kepada Allah. Itu hanya untuk ambo pergi ke masjid, sarana duniawi. Ya. Jadi ini. Di bab-bab selanjutnya Adillatul Quran ala dhammil bid'ah. Ini bab selanjutnya, yaitu dalil dari Al-Quran tentang buruknya, jeleknya perkara-perkara bid'ah. Ini banyak nih dalilnya dari Al-Quran. Salah satunya qauluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Kata Allah, wa anna, dan inilah hadha sirati, ini adalah jalanku, mustaqima, jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah, kata Allah. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti as-subula. Apa itu subula? Ya, jalan-jalan. Jadi sirati mustaqima, jalan Allah itu hanya satu. Sirat mustaqim, yang lurus itu hanya satu. Wala tattabi'us subula, kata Allah, jangan kalian ikuti as-subula, jalan-jalan. Jadi jalan-jalan yang menyimpang itu banyak. Kelompok-kelompok sesat itu banyak. Kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, macam-macam. Ya. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan Allah, hanya satu jalan yang benar itu. Ya. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang tersebut. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan terpecah belah. Fassiratul mustaqim, ya, jalan yang lurus ini, huwa sabilullah alladzi da'a ilaihi. Ya, inilah dia. Apa itu jalan yang lurus tersebut? Jalan yang lurus ini adalah, ya, jalan Allah, sabilullah, ya, jalan kepada Allah. Ini agama Islam. Apa itu? As-sunnah. Dia adalah sunnah. Wa huwa as-sunnah. Itulah jalan yang lurus, mengikuti, ya, jejak para salafus saleh, jejak para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita ikuti. Itulah jalan yang lurus. Itulah dia sunnah. Wasubul. Nah, adapun jalan-jalan, apa itu jalan-jalan? Hiya subulu ahlil bid'ah. Ya, subul itu rupanya adalah jalan-jalan, ya, para pengikut ahlul bid'ah, pengikut para pelaku bid'ah. Alladzina hadu 'anis siratil mustaqim, mereka lah orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah ini, mereka menyimpang. Hadu, ya, 'anis siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Bagaimana tidak menyimpang? Jalan yang lurus ini, ya, ya, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya Rasulullah. Datang orang-orang yang melakukan bid'ah, menyimpang mereka, ya. Mereka menganggap, ya, ajaran Islam ini belum sempurna. Ajaran Islam ini masih perlu untuk dikreasikan, ditambah-tambahkan.
itulah di akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim. Banyak ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang jeleknya orang-orang pelaku-pelaku bid'ah ini. Wa adillatus sunnah ala dhammil bid'ah. Adapun dalil-dalil dari as-sunnah, dalil-dalil dari as-sunnah dari jeleknya pelaku-pelaku atau perkara-perkara bid'ah ini juga banyak. Salah satunya adalah, ini sudah kita ulang-ulang ini ya dari kemarin-kemarin. Salah satunya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Ini sabda Rasulullah, barang siapa yang benci, tidak suka sunnahku, ya, maka dia bukan bagian dariku, bukan bagian umat, bukan bagian dari umatku, bukan umatku. Ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku, kata Rasulullah. Ya. Barang siapa yang membenci jalan hidupku, ya, maka dia bukan umatku. Barang siapa yang membenci, ya, bagaimana muamalahku, bagaimana caraku, berpenampilanku, sunnah itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sunnah Rasulullah itu melingkupi semuanya, ya, semua dari Rasulullah, perkataannya, perbuatan Rasulullah, ya, penampilan Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah berbicara, ya, bagaimana Rasulullah berjalan, penampilannya, ya, Rasulullah berjenggot, ada jenggotnya, ya, lalu datang sebagian kaum muslimin yang menghina jenggot, ya, yang menghina jenggot, padahal Rasulullah berjenggot. Na'udzubillah. Berarti dia tidak suka kepada sunnah Rasulullah. Dan yang terbaru, ya, ada orang yang mengatakan, siapa Bang Roma, ya, tidak masuk akal apa, Cik? Tidak masuk akal celana di bawah mata kaki masuk neraka. Ya, tidak masuk akal bagi dia karena tidak punya akal. Ya. Coba, ketika kita agama ini, agama Islam ini, ya, ketika kita kentut, apa yang kita basuh? Kita berwudu, basuh tangan lagi, cuci muka, ya. Kenapa Bang Roma itu tidak membasuh duburnya? Tidak masuk akal. Kenapa kok ambil wudu lagi? Ya. Kita lihat ketika Rasulullah memakai khuf, sepatu, ya, yang diusapnya apa? Yang diusapnya atasnya, bukan bawah sepatunya. Kalau kita pakai logika kita, yang kita usap apa? Bawah sepatu kita karena kotor. Tetapi Rasulullah yang diusapnya apa? Yang diusapnya atas sepatunya itu, khufnya atasnya. Ya, masuk ke akal dia. Kalau kita masuk ke akal kita, kalau dia mungkin nggak masuk ke akalnya. Inilah, ya, semakin hari, ya, semakin hari kita makin dekat dengan akhir zaman,
dan orang-orang ya bukan mengikuti ya yang betul lagi sekarang ini. Yang diikuti sekarang ini siapa? Penyanyi, pedangdut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, sami'na wa ata'na, kita dengar hadis Rasulullah, perintah Rasulullah, kita patuhi, kita dengar dan kita patuhi, laksanakan. Jangan kita cari-cari kenapa, tidak masuk ke akal kita. Kalau kita hitung-hitung, banyak tidak masuk di akal kita. Ya, demikianlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.